Haleluya, jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 20 Juni 2021. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti dalam keadaan baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19. Apabila kita mengikuti regulasi pemerintah, aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah berkaitan bertalian dengan COVID-19, saya percaya tiang api dan tiang awan menyertai kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lupa pakai masker, lakukan 5M secara ketat dan terukur. Mari saja kita mengambil Alkitab kita dan kita membacakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus pergi ke rumah Petrus. Di situ ia melihat ibu Petrus sedang sakit demam di tempat tidur. Yesus menjamah tangannya, lalu demamnya hilang. Ia bangun dan mulai melayani Yesus. Pada waktu mulai petang, orang membawa kepada Yesus banyak orang yang kemasukan roh jahat. Dan dengan sepatah kata saja Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan menyembuhkan juga semua orang yang sakit. Yesus melakukan semuanya itu, dan dengan itu terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yaitu ia menanggung penderitaan kita dan menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Haleluya, puji Tuhan. Tema renungan saya pada hari ini adalah Yesus adalah tabib. Yesus adalah tabib yang mengendalikan sakit penyakit. Yesus adalah tabib yang menghancurkan sakit penyakit. Yesus adalah tabib yang melepaskan penderitaan manusia dari berbagai macam sakit penyakit. Yang pertama, Yesus sebagai tabib adalah Yesus menyembuhkan semua orang yang ia mau. Yesus menyembuhkan semua orang yang ia mau. Karena kendali, kuasa, dan mujizat itu ada di dalam tangannya. Sehingga kalau ia berkata, yang lumpuh berdiri timpang berjalan, bisu berkata-kata, darah rendah, darah tinggi, leukemia, migran, asam urat, sembuh dalam nama Yesus, pasti terjadi mujizat. Yang kedua, Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja, Dia mampu menyembuhkan sakit penyakit yang saudara dan saya derita hari-hari ini. Apa sakit penyakit Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Yesus Kristus adalah tabib di atas segala tabib dan dokter di atas segala dokter. Yang kedua, Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja ia mampu menyembuhkan penderitaan, sakit penyakit yang dialami, yang ditanggungkan pada semua orang. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus adalah tabib yang ketiga. Yesus menanggung sakit penyakit kita supaya kita menjadi sehat di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mimpi di tengah pandemi COVID-19 ini untuk kita lolos dari penyakit coronavirus, penyakit COVID-19, penyakit COVID-19. Semua orang berdoa agar semua orang bisa lolos. Itulah kerinduan setiap orang yang sedang terjadi di seluruh dunia hari-hari ini. Saya berdoa, saya mengajak saudara, datanglah dan berlindunglah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan berlindunglah di balik masker yang saudara dan saya pakai, dan lakukan 5M secara ketat dan terukur di tengah-tengah pandemi COVID-19.
Yesus adalah tabib di atas segala tabib yang mampu menghancurkan segala sakit penyakit. Berapa banyak saudara di antara saudara yang menderita sakit penyakit, yang menderita kekurangan pangan, sandang papan pangan, yang kekurangan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan saudara. Yesus adalah tabib. Yesus bukan saja tabib, dia juga melengkapi sembako, dia melengkapi ekonomi saudara, dia membantu saudara, dia menolong saudara, dan dia memperlengkapi saudara dengan kuasa dan mujizat dari surga. Ya Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada hari ini, di mana saja mereka berdiri duduk, di mana saja mereka berada. Saya berdoa pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan terjadi. Kalau ada persoalan rumah tangga, persoalan suami, persoalan istri, persoalan anak-anak, persoalan mantu, cucu, cicit, persoalan keluarga kami yang tidak terselesaikan hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan dari surga, Tuhan menolong dan melepaskan kami dalam nama Yesus. Kalau ada kami yang membutuhkan jodoh, pekerjaan, perkuliahan, sekolah, hari ini Tuhan Yesus sanggup menolong dan sanggup memberkati saudara. Kalau ada kami yang datang dengan sakit penyakit hari ini, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, segala jenis penyakit apa saja, termasuk COVID-19, berlindunglah di dalam nama Tuhan Yesus, dan berlindunglah di balik maskermu, dan lakukanlah 5M secara ketat dan terukur. Maka engkau mengalami mujizat di dalam namanya. Karena semua alat yang ada di dalam dunia ini untuk membantu kita, karena pemerintahan di dalam dunia ini adalah perwakilan Allah untuk membantu, menolong, memperingatkan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya lolos dari maut COVID-19 yang sementara mengancam dunia ini, dan akan muncul lagi COVID yang lain. Tetapi kita berdoa, Tuhan melindungi kita, dan Tuhan melindungi kita di balik masker yang kita pakai. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan disertai dengan mengucap syukur. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat dari sorga. Haleluya, 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 amin. Saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, kita beribadah dalam waktu yang terbatas yang diberikan oleh pemerintah. Baiklah, saya menyampaikan beberapa pengumuman secara cepat. Yaitu yang pertama, ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita menggunakan beberapa media. Bisa lewat Zoom, bisa lewat video call, bisa lewat SMS, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, dan media-media sosial lainnya. Kita akan melakukan semua itu demi kepentingan umat atau demi kepentingan jemaat Tuhan, supaya kita terbantu dan tertolong di situasi pandemi COVID-19 ini. Dalam ibadah-ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita belum ada ibadah tatap muka, tapi kita melakukan lewat media-media tadi. Yang kedua, ibadah Senin, ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu sampai dengan hari Minggu diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah yang pertama jam 9 pagi, ibadah yang kedua jam 10 pagi. Hanya 1 jam saja di dalam hadirat Tuhan. Datang cepat-cepat cari Tuhan, setelah cari Tuhan di dalam gereja, dan cepat-cepat pulang ke rumah kita masing-masing. Karena memang kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Kita berada dalam situasi yang berbahaya hari-hari ini. Tetapi Tuhan kita jauh lebih hebat dalam melindungi, menjaga kita. Dan Tuhan melindungi saudara akibat saudara pakai masker
berlindunglah di balik maskermu, karena di situ Tuhanmu ada. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lain untuk dana pembangunan gereja Tuhan di lantai 2 yang belum terselesaikan, yang mendengarkan informasi saya ini, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menghubungi saya sebagai gembala jemaat, dan Bapak Ibu bisa mentransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Atas persembahan Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, kami Gereja Bethel Indonesia Titian Asli, Blok C2 nomor 9 Kota Bekasi 17143 Jawa Barat Indonesia, berdoa agar keluarga demi keluarga diberkati Tuhan, berlimpah-limpah di tengah pandemi COVID-19. Tuhan Yesus lebih dahsyat dari segala sesuatu selama kita mengikuti regulasi COVID-19. Pakai masker dan lakukan 5M. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus menolong kita. Shalom.